Kembali lagi di Tuesday Night Chat. Kami kembali lagi di hari Selasa malam. Tayangnya setiap jam 8 di YouTube channel Transcript Grid. Dan seperti biasa kami masih berada di Koenko Hub yang berada di Jalan Dipati Ukur nomor 33 Bandung. Jadi Koenko Hub ini kreatif hub gitu man. Yo. Ya, jadi buat teman-teman yang butuh insan-insan kreatif Bandung ya. Insan kreatif Bandung lu bisa kesini karena fasilitasnya lengkap gitu. Jadi yang mau meeting ada meeting room. Ya. Mau bikin event ada event hall juga. Eventnya tapi event kayak seminar gitu-gitu, kalau band-bandan belum kayaknya. Belum kalau band-bandan lah. Cari tempat lain lah ya. Yes. Terus kalau teman-teman ternyata ada yang baru bikin perusahaan apa butuh kantor di sini juga Koenko Hub itu ada apa namanya? Ada office space ya. Ada office space benar. Terus ada yang kalau misalkan yang kalau kerja misalnya belum sempat bikin kantor tapi pengen kerja bosan di rumah, bosan di kamar, bosan di kafe-kafe, bisa di sini ada coworking space juga. Dan juga yang terakhir mereka ini ada, bukan yang terakhir sih, salah satu yang salah satunya itu ada content studio. Ada content studio di mana kamu bisa bikin konten sekeren kita. Wah. Maksudnya lihat aja lah ini apa namanya environmentnya gitu. Environment. Kalau mau bikin proper lah YouTube live, Instagram live, kalau meeting Zoom bisa di sini. Bisa di sini bener banget. Untuk info lebih lanjutnya lebih lengkap lagi silahkan dilihat di Instagramnya koenko.id atau juga di website mereka koenko.id. Yes. Dan sekarang kami sudah kedatangan seorang pria dengan rambut keriting. Udah dari Padang. Bandung. Ini dia Vando. Halo. Kita ngobrolin apa Vando ya? Nama panjangnya apa sih, Dok? Nama panjang. Vando Logistik. Vando Logistik. Kenapa Vando Logistik? Pandu Logistik kayak. Nama panjangnya Radovan Raines Septiandi. Agak aneh ya. Agak enggak common ya. Nama Padang ya. Nama Padang banget. Biasanya kalau nama Padang tuh Amir. Enggak, kalau nama Padang tuh biasanya nama ini suka ngobrol sama Oscar juga, Dok. Kalau nama Padang tuh emang kayak nama-nama bule tapi kayak ke Indo-Indoan tapi kayak gitu, suka ngobrol lah sama Oscar kayak gitu ya karena banyak kok teman-teman aku yang kayak gitu nama-namanya. Ya, kebule-bulean lah. Tapi dipanggil Vando. Dipanggilnya Vando. Radovan, Vando, balik-balik. Oh, kira-kira Vando emang udah dari Vando Ali siapa gitu. Enggak. Vando Ali Jaber kayak. Makanya bingung. Kalau ditulis di acara-acara misalnya jadi pembicara atau apa gitu. Jir Vando apa Radovan nih biar buat branding gitu. Personal branding ya. Personal branding. Tapi masih bingung sih. Tapi manggilnya Van atau Do sih kebanyakan? Biasanya kalau yang teman-teman dulu sih Do aja. Tapi biasanya kalau yang baru-baru Van jadi kayak langsung bisa mengkategorikan wah ini baru kenal nih. Baru nih orang nih. Berarti lu di Bandung udah tahun berapa? Asli dari Padang berarti? Asli dari Padang. Pindah ke Bandung? Sebenarnya nggak pindah, bukan pindah ya, kuliah aja sih. Oh, kuliah di Unpad dulu. Ambil jurusan? Fakultas Komunikasi jurusan Public Relation. Wih. Lulus. Lama tapi. Yang penting lulus aja dulu. Kalau nggak bisa balik Padang lagi dimarahin mama papa. Terus akhirnya stay di Bandung menetap. Stay di Bandung. Yang memutuskan lu stay di Bandung apa? Yang memutuskan stay di Bandung. Kenapa nggak balik ke Padang? Jadi awalnya itu emang kuliah kan, terus ketemu teman-teman di kampus tuh ya ada yang dulu bikin bareng mikrogram sih. Jadi waktu bareng-bareng, akhirnya waktu zaman kampus tuh bikin mikrogram terus ya yang event yang di Lubel lah, itu yang intimacy itu. Terus lama-lama kayak jadi jurusin aja kali ya. Bukan serius, ya serius sih, akhirnya jadi serius. Serius gitu. Ya akhirnya ya udahlah. Tapi sebenarnya awalnya kenapa bikin mikrogram gitu awalnya? Awalnya karena jadi waktu itu ada di kampus tuh ada UKM gitu, kegiatan mahasiswa namanya KMF. KMF itu apa? Komunitas Musik Fikom. Oh iya. Dari namanya kampus banget. Terus abis itu gue sama anak-anak tuh masih emang dengerin, bukan dengerin ya, emang tertarik lah sama band-band dulu tuh zaman denger kayak Monkey to Millionaire ya, band-band angkatan itu lah. Pas di KMF tuh ketemu teman-teman yang emang punya, ya anak KMF ya musiknya yang gitu-gitu lah gitu. Terus bikin acara aja di kampus terus dikenalin sama Pak Syauki Lukman. Dia tuh dulu kalau nggak salah pernah di siaran juga, terus manajer Risa juga kalau nggak salah sama Jenik.
lu udah ke Bandung aja nih ngapain bikin acara terus di Nangor katanya gitu. Akhirnya dikenalin sama Om Marin. Sama Om Marin, habis itu Om Marin pas banget dia tuh lagi mau bikin acara si Intimacy itu. Sama Monster Stress kalau itu. Nah kebenaran gue waktu itu udah mau ada kegiatan kampus magang. Ya udah magang di FFWD. Magang di FFWD, abis bikin Intimacy itu kan kayak gigs intimate buat band-band yang baru kan sebenarnya band baru terus nanti headline-nya si band gedenya kan kayak misalnya Polem waktu itu Pandai Besi, Frau yang gitu-gitu. Nah, gua sama anak-anak sama Adli sama Dwi sama Suryo tuh lihat, wah ini kayaknya band-band baru oke nih zaman itu kan. Tapi gue sama anak-anak pengen nyemplung, karena udah tua nggak bisa bawa nama KMF terus dong. Akhirnya bikin mikrogram, bikin manajemennya karena mikirnya waktu itu kalau bikin record label modelnya gede banget. Berarti dari awal si mikrogramnya model bisnisnya udah manajemen agensi, ya manajemen artis, band berarti. Manajemen band. Kayak gitu sih, karena ya itu nggak ada modal ya. Waktu itu pede aja dulu modal sama Intimacy waktu kayak, wah gue banyak kenal brand nih, kenal IO atau orang-orang suka bikin acara juga. Ya itu kali cukup kali ya modal kayak gitu. Kenal sama Noju kayak dari situ deh gitu. Kamu dulu yang bikin acara di itu bukan sih, di Husein itu bukan sih? Di mana? Di Husein itu kayak MF4 kan itu? Iya itu acara. Nah, itu gimana itu? Ceritain dong. Selalu dibahas. Iya itu acara yang benar. Yang main siapa aja, Bang? Ada gede-gede bandnya kan? Gede-gede. Jadi tuh jadi bikin acara tuh line up itu ada Sigit kalau nggak salah, Danila, KPR, Sigmund ya kalau nggak salah, lupa deh, terus gara-gara Cafe Kanes, Hills, B Chamber, pokoknya kita pengen ngegabungin yang gitu-gitu sama gitu-gitu, tau lah ya gitu-gitu. Ya udah kayak sore-sore tuh si Wechosnya udah main gitu, terus ya malamnya ya gitu hujannya. Hujan gede banget ya. Hujan bukan maksain sih kayak ya dari situ banyak pelajaran lah yang bisa diambil gitu. Pelajaran apa aja bisa diambil dari situ? Pelajaran bisa diambil. Jangan bikin event lagi. Pelajaran yang bisa diambil adalah kalau misalnya bikin event, kalau acaranya belum susahin lah dapat sponsor tuh udah nutup semua gitu. Jangan ngandelin dari tiket. Kalau misalnya dari tiket, ngandelin dari tiket, kalau misalnya ya itu pahit-pahit acaranya hujan atau misalnya yang datangnya dikit, beres udah ya. Beres emang beres. Hujan tuh kayak anjir, soalnya itu kayak hampir nggak jadi itu kayak lumayan setahun lebihan deh persiapannya, kayak nyari sponsor apa dan akhirnya di endingnya tuh dapet lah. Dan akhirnya kayak masih kurang sih sebenarnya. Tapi udah maksain. Jadi aja. Sebenarnya jadi aja nggak jadi. Jadi aja gitu. Sebenarnya acara KMF karena waktu dibikin tuh waktu gue anak-anak masih yang di KMF, tapi akhirnya udah cabut juga, udah dipindahkan lah ke yang ketua yang barunya. Nah, kita kayak nge-SPV-in aja, kayak nyari-nyari sponsor, kontak-kontak bandnya, link-link bandnya, kayak gitu-gitu. Tapi ya udahlah. Pelajaran lah ya. Mahal pelajaran, mahal banget. Mahal banget. Pengalaman tuh pelajaran paling mahal, man. Apalagi ini mahal banget. Mahal banget, lumayan lah digosipin, bukan digosipin sih, diomongin terus ditanya-tanya kayak gimana dong gitu. Ya udahlah, kayaknya harus ngerasain yang gitu-gitu ya. Iya sih. Lumayan sih nggak keluar kontrakan waktu itu seminggu ada. Tapi kenapa akhirnya lu si mikrogram tertarik bikin manajemen band gitu? Maksudnya kan? Apa yang mendasari lah? Di Bandung udah ada. Manajemen nggak ada. Manajemen band nggak ada. Maksudnya itu kan berarti untuk Bandung sendiri berarti nggak ada referensi lah kalian gitu kan? Kenapa akhirnya tertarik gitu bikin manajemen band? Tertariknya kenapa ya? Pertama karena gak tau, kalau gue mikirnya sama anak-anak dulu karena bikin record label kayaknya modalnya gede banget. Tapi gue sama anak-anak pengen nyemplung di gini-ginian gitu. Jadi kayak udah aja gini manajemen band kali ya. Karena waktu itu waktu di Intimacy itu emang suka beberapa band yang emang klop lah. Maksudnya klop tuh udah artian gue sama anak emang demen gitu. Ya udah karena modal itu aja sih sebenarnya. Band pertama yang di-sign siapa? Rosternya apa? Dulu tuh pertama kali ada yang join sama mikrogram siapa? Kalau pertama tuh ada Vin and I, tapi itu band kampus, band anak KMF.
terus ada Lizzy, sama Hills. 3 itu. Okay. 3 itu lu ngejanjiinnya gimana? Pertama ngajaknya gimana? Ngajaknya gimana? Maksudnya lu nanti bla apa? Ngejanjiin apa sama mereka? Ngejanjiin ada itu aja. Kalau dari segi bisnis kan ketika band itu nggak tahu kan ya? Iya kan benar kan? Band baru. Band baru. Gimana ya? Kita ngobrolnya gini aja, gue baru, lu baru, tapi kita sama-sama ayolah bareng gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Terus mungkin anak-anaknya cocok juga kali ya. Maksudnya yang di luar banget mah waktu itu kalau si Lizzy mah teman kampusnya si Adli kan. Teman SMA-nya dulu jadi roadman-nya Lizzy kalau nggak salah si Nabil teh. Kalau sama Hil sih ya ngobrol aja gitu. Dad. Oh berarti sebelumnya sama Hills mah belum kenal berarti? Kenal di ini Gigs aja berarti? Masih di Intimacy waktu itu. Okay. Kayak masih ingat banget itu mainnya sama Bad Chamber gitu. Bad Chamber, Frau, Hills sama The Strangers kalau nggak salah gitu. Udah pas itu anjir gimana ya ngobrol sama anak-anak Hills ini ya gitu. Ya udah cuek aja DM terus ketemu di Bandung. Udah ngobrol ya udah ayo gitu aja. Udah gitu aja sih sebenarnya yang dijanjikannya ya gue ayolah kita bareng-bareng gitu aja. Pas pertama 3 Ruser itu nggak menghasilkan nggak? Menghasilkan Dalam segi bisnis. materi ya bisnisnya. Menghasilkan aja sih sebenarnya. Tapi ya nggak kayak banget juga gitu karena masih apa ya masih sama-sama bodoh kali ya dulu. Bukan bodoh juga ya. Sama belajar lah ya. Sama-sama belajar. Anjir, sama-sama belajar. Tapi pertama bikin itu ada perjanjian hitam atas putih nggak? Atau gentleman agreement aja? Gentleman agreement sih waktu itu kita baru beres-beresin kontrak tuh baru kemarin. Oh. Baru kemarin kontrak? Hah? Baru kemarin kontraknya? Kontraknya iya baru kemarin. Gitu aja. Sebenarnya kalau si Mikrogram ke Benteng ngurusin apa aja sih? Kalau wajir, ngurusin apa ya? Harus dijabarin gitu ya kayak yang pertama sih marketingnya gimana, terus timeline yang gitu-gitulah, timeline, terus ya kita salesnya juga, sales jualannya karena yang kita ambil kan misalnya dari manggung gitu, kalau dari yang kayak record gitu-gitu kita nggak ada potongan apa-apa. Oh nggak ngambil ke band berarti? Intinya jualan banyak. Gitu, tapi ke segi kreatif masuk nggak? Bagusnya gini nih lebih menjual gitu. Masuk gak sih? Oh maksudnya gimana? Ya kalau misalnya bikin lagu. Si bandnya bikin lagu atau enggak? Enggak. Emang lebih ke arahannya lebih ke ya marketinginnya aja berarti ya? Marketingin aja. Nah, kan kalau dari marketing bisa kayak ini lagunya kurang menjual bikin kayak gini dong. Beberapa kali ada. Ada ya? Beberapa kali ada tapi kalau misalnya band-band yang sama ada record labelnya mungkin record labelnya yang lebih ini kali ya, lebih punya suara buat gitu. Kalau kita mah kayak ngatur ininya aja sih, misalnya kayak kayaknya singlenya yang ini dulu deh sama yang ini dulu. Apa itu record label juga ya? Sama aja. Soalnya tergantung ini juga, kayak record yang single yang ini bisa kita konekin ke yang mana nih. Biasanya lebih dari ngejualnya lah ya. Bisnis jualannya sih kayak gitu. Iya kayak gitu sih. Kalau hitungannya gimana sih? Lagu mah enggak. Hitungannya gimana sih? Hitung-hitungan apa? Bisnisnya. Bagi hasilnya Bagi gitu. hasil gitu. Sama si band. Persenan aja. Berapa persen sih biasanya? Soalnya udah lumayan lama juga dari tahun berapa ya? Lumayan lama. 2016 ada ya? 16 kayaknya ada deh. Udah 7 tahunan bisa hidup sampai sekarang. Udah. Ya gitu nambah-nambah roster aja. Tapi kan nggak semuanya aktif di band-band. Ada yang ya gitu lah gitu. Ada yang lagi recording terus yang kayak lama gitu. Ada yang personilnya mungkin lagi nggak bisa ngeband kayak gitu. Makanya kita harus nambah juga kali ya. Tapi dari kalian ada kayak nge-push juga nggak ke si bandnya? Ayo, lu udah terlalu lama nih lu diem gitu. Ada juga berarti. Ada tapi balik ke bandnya lagi gitu. Kayak ada band yang bisa di-push, ada yang enggak juga gitu. Ada yang lebih mentingin, mungkin menurut gue tuh yang lebih mentingin ini karya beneran jadi dulu aja. Bukan yang udah keluar nggak jadi ya, tapi ya proses-proses menuju itu jadinya tuh kan banyak hal yang di-adjust sana sini sana. Ya, mungkin dari segi lagu dan apanya. Ya itu yang kadang bisa bikin lama juga ya, tapi nggak bisa dipaksain gitu ya, namanya seni. Gitu. Namanya seni. Namanya seni nggak bisa dipaksain gitu. Mana lagi bete disuruh bikin lagu yang gimana gitu kan kayak nggak bisa juga gitu. Biasanya kalau lagi sedih bagus tuh lagu-lagu. Kalau dulu. Gitu. Nggak ada sih nggak ada yang nge-push kalau buat lagu-lagu gitu, nggak ada. Paling kayak
bilang ini udah kelamaan nih gitu mau ngapain bikin apa gitu ya. ngapain, ya. Merchandise gitu lu ngurus juga berarti? Belum Oh enggak kesana. Kenapa enggak sampai sana? Belum. Tapi mau sih. Tapi berarti kalau di Ada Microgram vendor nggak? Ada vendor. bisa buy moon. kan kita buka juga ya jasa produksi. Ada, boleh. Maksudnya berarti si band mah yang ngurus merchandise band sendiri berarti? Iya. Sejauh ini atau record label ya biasanya kan. Oh, oke. Tapi pengen ngurusin juga karena kayak kontrak-kontrak beberapa ini tuh kita kontrak-kontrak yang udah kita ini tuh kita ada poin itu kita bisa meminjam IP mereka untuk kita bisa bukan duplikat atau bikin buat jadi apa. Kita meminjam gitu. Oh. Bukan mengambil. Minjem. Kayak ya itu masih bagi hasil lagi tetap. Mau dijalanin sih tapi vendor mahal-mahal ya sekarang. Pas mikir-mikir wajar lumayan gede nih. Tapi lu hidupnya dari mana berarti Microgram selama ini? Dari pemasukannya bisnisnya. Anjir ini dalam semua ya pertanyaan. Kan ini hashtag sama-sama belajar kan. Iya. Gue masih hidup nih sekarang padahal Covid gitu ya. Band-bandnya kan bisa dibilang kalau Rooster dari dulu zaman sekarang yang aktif banget ya Phil Koplo kan ya. Phil Koplo, Oscar, Panturas udah enggak, dulu sempat. Oh Panturas dulu di Microgram juga. Sama Mikro. Tapi masalah anak-anaknya mau sendiri gitu ya udah sendiri aja nggak apa-apa gitu. Oh, oke. Terus tadi bisa hidupnya gimana bisnisnya? Bisnisnya kayak sebenarnya kan band tuh nggak cuma dari manggung doang gitu loh Om dan Om kayak Om biar muda kayak kita ada beberapa kali kayak kerja sama sama brand gitu yang emang lumayan lah. Dari situ kan kita ngambil juga karena proyeknya kita hitungnya dapat dari kita gitu. Kita pitching. Yang pitchingnya berarti Microgramnya? Iya. Maksudnya kita ya apa ya namanya kayak nyari-nyari aja gitu brand-brandnya. Kayak misalnya Civil Koplo sama brand apa gitu. Misalnya yang kayak minuman. Yang relate lah ya. Iya. Ya kadang yang ya relate-relatein. Karena mungkin kalau nggak relate juga bisa nyari kan seru gitu misalnya band apa kolaborasi sama yang kayak nyebrang banget. Lucu aja gitu ya menurut gue tuh. Gitu sih dari situ. Ya alhamdulillah lah Om. Ayalah. Inilah. Tapi untuk di Bandung sendiri gimana Van? Ketika kita kan bicara perekonomian yang berjalan untuk kreatif itu lebih banyak di Jakarta nih. Iya. Lalu ngakalinnya gimana sih di Bandung gitu? Semua brand kan di Jakarta semua. Ke Jakarta. Ke Jakarta berarti? Jakarta. Atau ada ini agen di sana? Kan Semikro teh yang dalamnya tuh ada berapa ya? 5 gitu ya kalau nggak salah. Mostly tuh di Jakarta. Sekarang tuh tinggalnya. Iya. Kita ngampus doang soalnya anak-anak mikro nggak ada yang di Bandung sih sebenarnya. Ada orang Bandung ya? Ada yang di Jakarta, ada yang Tangerang. Jadi basically kita ketemu di Bandung ya cuma waktu itu buat kuliah doang. Buat kuliah doang sih. Jadi kayak udah karena udah rumahnya di Jakarta gitu. Cuma main di Jakarta. Nah kalau kayak sama brand gitu pitching tuh emang dari kalian ngajuin apa emang dari brandnya kayak gua ada campaign ini nih kira-kira biasanya taunya dari mana gitu? Emang kalian datang ke brand ini nih Pak saya punya proposal ada gini gitu. Ada yang ngegedor berarti kasarnya. Ada yang ngedor juga ada yang emang punya campaign terus pengen sama kita sama band-band kita. Ya udah paling ya meeting aja nge-adjust aja. Akhirnya kadang-kadang malah dia misalnya cuma buat support minuman doang atau apa doang gitu. Kita panjangin aja deh, bikin lagunya jingle-nya apa. Jadi kita kayak ngasih saran juga ya ke brandnya kayak gitu. Kalau dari band nih, ini biar yang nonton juga belajar ya. Maksudnya siapa tahu gitu kan. Hashtag sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Apa aja yang harus di feature? Maksudnya apa aja yang harus ditampilkan ke si brand gitu. Maksudnya dari band misalkan apanya gitu yang kan sekarang mah udah mainnya data kan. Nah, data-data apa yang harus dikeluarin ke brand biar brandnya tertarik gitu. Kalau sepengalaman lu di Microgram berarti. Data ya ini sih kayak misalnya si Oscar gitu ya atau band lain anggap aja lah satu band gitu. Kita biasanya bikin riset kecil-kecilan ini si follower IG-nya ya orangnya seperti apa sih gitu. Misalnya demografinya anak umur berapa. Terus kita coba kepoin lah ambil sampling lihat
IG-nya tuh kayak gimana. Misalnya, oh ternyata kan banyak kayak orang yang pakai IG kan nge-branding dirinya juga kecilan gitu. Oh ini anaknya suka naik gunung nih. Oh ini suka update tentang literasi kayak gitu. Jadi biasanya kita bikin apa ya kayak semacam riset kecil-kecilannya gitu dan misalnya di IG-nya misalnya kita ambil IG kita tahun ini bulan itu tuh kita berapa kali konten, jenis kontennya seperti apa. Likes-nya berapa, insight-nya berapa, kita compare aja. Kalau misalnya, kayaknya yang ini likes-nya banyak nih, kita cari dulu faktornya seperti apa. Jamnya kah, kontennya kah seperti apa, ya kayak gitu-gitu kita bikin komparasinya gitu loh. Oke. Jadi akhirnya, akhirnya bisa, mungkin dari situ kita bisa keluarin output, kesimpulan kalau pendengar dia tuh orang yang kayak gini. Nah dari situ kita coba cari brand yang cocok. Kayak gitu. Oke. Atau misalnya porto dari kegiatan-kegiatan band sebelumnya, kan ada aja tuh yang ngabarin, mau dong ini, oh dilihat gitu. Kayak gitu. Nah biasanya kita, ini kalau misalnya deal sama satu band, kita bisa nyaranin yang lain juga. Nih kita juga ada saya ada ini gini. Iya kayak gitu. Dulu paling gede cair berapa Pan? Buset. Cair apaan? Ya duitnya. Dealnya berapa gitu? Gitulah. Buat gue pribadi. Enggak, buat whole project satu project. Projectnya. Misalnya project paling besar aja sama brand paling gede. Berarti ini kotor ya? Ya kotor. Kayak pernah ditanyain deh, dikasih buat siapa gitu. Gue kayak nonton udah pernah ditanyain juga nih. Gitulah. Berapa? 2 digit ada nggak sih? Ratusan ada. Oh ada. Berarti ya maksudnya nilai projectnya ya berarti ya? Nilai project. Bukan cuannya berarti bukan cuannya kan? Ya cuannya bukan. Bukan ya maksudnya nilai project kan segitu. Misalnya kita banyak juga, misalnya manggung kan bagi-bagi banyak juga ke kru, ke siapa gitu. Nah, tadi ngobrolin kru berarti kalau misalnya band manggung yang ngurusin kru buat siapa-siapa itu microgram juga? Ya. Jadi gini, setiap band tuh ada PIC-nya. Karena kita 5, terus bandnya ada berapa sih kan 11 gitu ya. Tapi kan gak aktif semua gitu. Ada PIC-nya. Oh tiap band tuh ada PIC-nya? Ada PIC-nya. Jadi yang udah kalau nanyain A, kesini aja. Makanya biasanya kita misalnya gue manggung sama dapat panggungan sama Hills gitu. Terus akhirnya pengen The Coach Club atau White Chorus nawarin dan mereka mau, berarti gue langsung ngasih ke PIC itu aja. Nih misalnya si Wildan dan ini White Chorus lagi ada tawaran manggung, udah deal ini ntar next sama lo ya gitu. Gitu aja sih. Lu microgram digaji semua gak sih? Bulanan apa? Ada yang bulanan, ada yang ada bulanan? Ada. Ada bulanan, yang di kantor biasanya. Anjay. Emang ada kantornya? Sekarang ngurusin perintilan kayak office gitu. Kalau secara struktur organisasi si microgram Edan. Isinya orang apa aja gitu kan, maksudnya orang nggak tahu kan. Ada akun manajemen band indie teh kayak gimana sih struktur manajemen band indie lah ya. Ada kalau gue tuh sama ada sales jelas ya, namanya kita jualan terus. Finance, admin, terus sosmed, media sama media relation kayaknya. Apa? Media relation gitu berarti. Kayak PR berarti. Kayak bukan PR juga sih, media relation. Kalau itu kan kayak subnya dari PR lagi gitu. Terus udah sih itu. Kita nggak ada ini nih, nggak ada HR nggak ada gitu. HR nggak ada. Bareng-bareng aja. Nggak ada tim desain. Oh tim desain ada. Yang buat apa ya namanya? Buat ngasih saran nih harusnya ini gitu nggak ada. Nah, tadi sosmed ngurusin apa dia orang sosmednya? Sosmednya yang bikin konten aja. Tapi masih dia juga yang ngedesain. Sejauh ini gitu. Semua band itu berarti. Nonton kalau ada yang mau nih, boleh deh. Semua band berarti itu dia ngurus sosmed itu? 11 Enggak, buat itu. mikro doang. Buat mikro. Kalau sosmed band kan udah di PIC-nya. Sosmed bandnya kan gue udah bikin ngurusin masing-masing. PIC band masing-masing ngurusin buat konten ya, makanya itu tadi ngerjain kita ngapain aja nih gitu-gitu, timeline-nya sampai eksekusinya, atau mungkin nyambungin ke gue pengen sama record label ini mungkin, atau sama mau bikin video klip sama ini, sama mau foto sama apa ya, itu ide gue aja sih sebenarnya dari PIC tadi gitu. Gitu sih. Si Activity Band lu urusin dari setahun sebelumnya gitu, maksudnya kayak oke 2022 band ini mau ngapain aja lu udah ada. Ada sih timeline besarnya. Biasanya kayak gimana?
kita proyeksiin aja kayak misalnya kita ada meeting weekly, bukan weekly, monthly gitu atau akhir tahun gitu. Jadi akhir tahun tuh, awal tahun tuh kita udah nge-timeline besar gitu. Ini band mau ngapa-ngapain aja. Dalam setahun. Dalam setahun bener. Biasanya paling bisa sih 6 bulan ya. 6 bulan sih kayak misalnya sampai bulan Januari, sampai bulan puasa nanti udah ada sih mau ngapa-ngapain aja. Semua itu? Besar. Apa yang aktif aja? Yang aktif aja. Tapi biasanya udah kita prediksiin aja misalnya kayak contoh si band A gitu. Kira-kira nih udah masuk recording ya kita hitung aja lah berapa lama dari recording itu buat dia rilis. Tapi namanya band ya suka berubah. Gitu ya. Suka berubah-ubahnya itu sih. Tahu lah. Jadi lu bikin timeline juga jadinya amburadul lagi ya. Kadang-kadang. Iya, gue tuh suka diprotes mulu kalau anak-anak masalah timeline. Hancur banget gue. Bukan hancur sih ya, kadang banyak faktor kali ya yang membuat udah oke nih minggu ini misalnya kita bikin apa, tiba-tiba sakit lah orangnya apa, jadi ngatur lagi itu kan lumayan berantakin semuanya ya. Flow-nya jadi ngaret, satu ngaret ke belakangnya jadi ngaret gitu, atau misalnya bentrok sama akhirnya bentrok lagi sama karena kita manajemen band. Kita udah dari awal-awal udah bilang misalnya akhir Maret ngeluarin, tapi akhirnya gara-gara beberapa situasi dan apa, akhirnya pengen di Maret, April, awal April gitu. Tapi di April teh udah diplot sama band lain. Oh, jadi tumpuk ya? Numpuk jadinya itu kan lumayan crazy juga ya. Kalau berarti kalau di Mikrograma nggak ada yang rilis numpuk-numpuk berarti maksudnya? Diusahain nggak ada. Bulan ini si A, bulan ini si B. Iya, diusahain sih nggak ada. Karena bingung juga sih. Pasti nggak akan efektif lah. Iya. Menurut, beberapa kali nggak efektif sih. Oke. Terus si Mikrogram menghadapi kemarin ada COVID itu gimana? 2020 wah amburadul sih. Berarti planning dari awal 2020 udah ada tuh? Ada. Terus COVID kan berarti mulai bulan apa? Maret. Gimana berarti langsung dok? Wah beberapa gig cancel gitu-gitu ya. Pertama beresin yang gitu-gitu ya dulu lah, ada yang dibalikin uangnya, ada yang dia tanggal berapa lagi gitu. Ada yang dibalikin duitnya? Ada juga. Si IO-nya IO-nya berarti minta dibalikin duitnya gitu. Tapi enggak semua kan? Maksudnya ada potongannya? Enggak? Atau semuanya? Beda-beda sih, ada yang enggak kayaknya. Gue juga finance sama orang finance aja gitu. Kayak gitu ada sih. Terus yang ngarepinnya kita muter-muter cara buat nyari. Akhirnya kan waktu si itu konser-konser digital, campaign digital, kita coba nyisip-nyisipin di situ. Kayak ada beberapa ya lumayan lah. Ya digitalan aja sih capek juga ya, tapi kayak biasa ketemu orang banyak ya kayak gitu. Terus tiba-tiba gitu. Iya, kamera aja gitu ya. Sampai beberapa band juga ada yang kayak si Phil Koplo gitu. Wah kaget juga pas ketemu orang ramai lagi gitu. Udah lama gak ketemu ya. Oscar juga gitu. Anjir ada orang ya gitu. Aneh juga sih. Si rosternya siapa aja sekarang berarti Mikrogram? Berarti ada Oscar, Phil Koplo, Hills, El Carmoya. Oh El Carmoya juga ya? El Carmoya juga, Lizzy, Alvin and I. Terus si White Chorus. Ya yang baru-barunya tuh ada White Chorus, Blue House, The Coach Club, Fazi I. Oh Fazi I juga? Fazi I juga. Oh band seniman itu, seniman semua. Iya. Nggak bisa di timeline itu. Tahu lah. Tapi pada ya seru sih, maksudnya akhirnya seru itu karakternya beda-beda loh ternyata gitu. Tapi bisa ngambil Coach Club sama White Chorus itu gimana, Van? Itu kan beda. Coach Club, White Chorus, Blue House gitu. Beda apa? Maksudnya beda dari segi musik beda, tongkrongan beda gitu. Emang waktu itu itu salah satu bentuk ini kita juga sih di COVID kemarin tuh kita mikir kayaknya kita harus ada band baru nih yang emang fresh, yang emang bisa dibilang kekinian gitu. Kekinian mungkin, kekinian terus circle-nya juga beda gitu ya. Dan dari umur pun ternyata jauh kan. Ya pengen ini aja karena pengen lihat itu mereka kayak gimana sih band baru sekarang tuh. Karena kan paling ini kita bandnya udah lumayan bukan berumur
gimana ya? Ya beda lah. Yeah. Beda. Maksudnya tadi Om Ana juga bilang kayak gimana tuh bisa dapet kan circle-nya beda gitu. Ya emang pengen yang band yang baru aja. Ternyata emang beda-beda. Emang beda tuh mereka tuh. Kayak misal mereka tuh kayak nggak pernah masuk studio rekaman gitu. Ya di rumah ya. Home recording. Home studio. Kayak udah punya apa DAW sendiri gitu lah. Iya sih kalau misalnya sama Oscar sama Hills atau sama band-band yang kau pegang. Oh satu lagi nih si Sky, satu lagi Sky. Sky Susah ya. Kan masih ada tuh jadwal nemenin mereka recording studio. Kalau yang ini mah nggak ada. Udah bikin aja jadi di rumah aja semuanya. Ini udah jadi lagunya gitu. Udah jadi lagunya gitu. Hemat ya berarti. Apa? Hemat ya. Hemat. Hemat sih kayaknya. Iya hemat. Karena ada jadwal shift-shiftan gitu kan. Oh iya sih benar. Di rumah aja. Lebih cepat. Udah canggih-canggih lah. Iya. Tapi lu ada nggak band yang lu incer tapi nggak dapat gitu? Anjir gua ini terus pertanyaannya pas ngobrol nggak deal nggak ada deal. Oh belum pernah. Belum pernah. Berarti deal semua. Rata-rata. Semua rata-rata. Terus kedapetin 3 itu gimana Pan? Maksudnya ngedapetinnya maksudnya nemu di mana? Ngobrol dulu gitu bagaimana? Ntar ingat dulu. Oh kalau dijabarin masing-masing nih enggak juga lah ya, umumnya aja. Umumnya aja. Umumnya emang temenan di Instagram aja terus ngajakin ketemu. Oh dari Instagram, bukan kamu lihat live-nya gitu tiba-tiba ngajak ngobrol gitu? Band-band itu belum live ya? Belum ada live ya Om. Oh iya kan dulu. Iya. Paling ada Blue House dulu pernah lihat live-nya. White Chorus, Coach Club mah bikinnya waktu pandemi. Oh iya benar. Si White Chorus juga udah pernah keluar, pernah nonton sekali. Ya udah itu doang. DM terus ngajak ketemu, pengen apa, ngobrol-ngobrol. Lu ngapain aja apa, terus ya udah gue tertarik nih, mau nggak ikutan gitu. Pertimbangannya apa? Ngambil mereka bertiga? Mudah. Ya berarti ya. Mungkin dari bisnis kan nggak juga kan? Mudah. Bisnis, ya namanya band baru. Ada, ya beberapa kali ada juga sih. Tapi kan investasi aja lah. Investasi sosial. Enggak lah, tapi emang jadi kita tuh nggak pernah ngelihat band tuh, wah ini potensi bisnisnya gede nih, nggak kayak gitu. Terus apa yang dilihat? Yang dilihat ya kita suka aja sama bandnya. Bener kayak gitu, kayak suka aja ya dari segi dia bisa ngapa-ngapainnya, barulah kita pikirin gitu. Sederhana itu ya? Sederhana itu, yang penting gua sama anak-anak sama suka dulu sama bandnya itu. Ada yang nge-submit nggak? Apa? Yang nge-submit band-band gitu, yang pengen nih di sini tapi ditolakin. Oh ada sih, ada. Ada yang kayak email, kita pengen ikutan apa-apa, terus ya bilang aja buat sekarang kita belum ngambil lagi. Siapa emang itu? Sebutin. Enggak, tapi enggak. Kayaknya enggak anak-anak, enggak band beda. Kayak email random aja gitu, email. Banyaknya yang dapat email tuh karena mereka mikirnya Microgram ini media ya. Jadi banyaknya dapat press release gitu. Kita udah baru rilis ini, tapi kan kita bukan media sebenarnya. Entertainment ya? Entertainment. Kayak organ tunggal gitu ya. Entertainment. Coba tadi balik lagi ke belakang, ketika pitching dengan perusahaan itu biasanya kan si perusahaan tuh harus dengan badan perusahaan lagi, Microgram udah PT atau CV gitu? Belum baru mau ngurus. Oh, baru mau ngurus. Emang tahun ini tuh plannya kita urusin lah kita PT gitu. Kalau enggak ya gitu. Tapi bisa tapi Van itu ke di-link sama PT juga. Apa lewat perantara? Enggak. Langsung. Oh, bisa langsung sih. Iya, jadi mah langsung aja. Pakai NPWP dia aja gitu. Pribadi berarti. Pribadi. Biasanya kan harus PT kan ya, kalau PT sama PT harusnya ada dealingnya mungkin tuh. kita banyak delay gini aja kali ya. Brand ada agensinya. Iya. Gitu kali ya. Iya. Kalau sama PT sama PT biasanya sama langsung sama brand ya kayaknya. Belum berarti. Jadi iya pengen nyoba bypass sih. Pengen nyoba bypass sih. Kayaknya kalau udah PT bisa. Lebih gampang. Lebih gampang, nggak ada potongan A B C D gitu kan. Iya. Banyak ya potongan ABCD-nya. Apa? ABCD-nya banyak kan potongannya. Kan nilainya begitu dari agensi berarti kan? Dari agensi. Pernah tahu kan harganya di belakangnya? Pernah dapat bisikan gitu? Bentar. Kayaknya Pasti ada lah. Kayaknya pernah deh, tapi abu-abu aja kan. Bener abu-abu kalau kita cari itu kayak ya udah nggak akan bisa diapa-apain juga. Kalau tahu juga kayak anjir. Ada gitu-gitu aja kan. Jadi mending kayak biarin abu-abu aja kali ya gitu. Nggak usah dicari infonya ya. Gue usah dicari infonya ya. Biasanya kan kedengerannya gitu. Iya kan juga gitu kan. Ini sebenarnya itu di segini sih. Ini loh, tapi kan
kesel, tapi kalau nggak tahu juga itu bener atau enggak. Iya bener. Ya deh kita santai aja lah. Gak santai juga sih. Makanya bikin PT biar langsung bisa kali ya. Si jadi yang nentuin rate harga juga buka harga si mikrogram buat artis-artisnya. Tapi udah diskusi sama bandnya. Kita lihat aja lah. Misalnya ya lihat lah, maksudnya kalau brandnya acaranya lumayan bergengsi, bukan bergengsi itu kayak kelihatan lah cuman acara gede sama acara yang emang komunitas gitu kan. Atas nama komunitas. Atas nama komunitas ya kita emang nggak apa-apa gitu, asal jelas aja. Yang penting biaya produksi ketutup kali ya kalau manggung. Enggak juga ya. Ada juga yang gratisan. Enggak juga. Asal jelasnya maksudnya enggak ada sponsor ya udah lah ya gitu. Iya, kok ini gitu. Jangan tiba-tiba ada acara, tiba-tiba oh ini enggak ada sponsor pas tengah-tengah hadir acara gede sponsor gitu. Kan kita bisa pernah enggak sih gitu? Kan gue juga suka dulu sempat bikin acara, kalau misalnya ada tap in brand apa di acara itu biar dikira-kira aja lah, ada lah pasti gitu. Tapi pernah ada gitu sih Pak, misalnya di link satu acara tiba-tiba, oh ini acara komunitas nggak ada sponsor, tiba-tiba pas datang ada sponsornya. Bedak, anjir ya. Ada sih kayaknya ya. Terus gimana kamu ngadepinnya? Ya udah deal. Deal gimana? Tapi kayak nggak pernah diobrolin juga sih ya, tapi sama-sama tahu ya lah. Waktu si Hills ke mana? Singapura. Landway. Singapura apa? Landway. Oh iya. Itu kontaknya dari Landway berarti ke mikrogram atau ke Hills dulu? Ke gua. Langsung. Ke pribadi. Oh Anjing. Fandom manajemen. Udah bikin sendiri aja. Serius. Orang Singapurnya berarti. Iya. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris nge-WhatsApp. Jadi langsung ngomongnya kamu megang Hills gitu-gitu segala macam. Ya, megangnya kamu dari mikrogram ya. Oh, ya gitu. Kamu megang Hills dari mikrogram gitu. Ya udah. Di-link langsung situ apa? Di-link langsung. Oh iya. Perbedaan treat. Masa nggak mungkin? Berarti nggak nanya gimana juga main deh. Nanya ke anak-anaknya dulu gitu. Nanya langsung nggak langsung aja ngabarin. Gue dapet apa ya? Di forward aja gitu. Ya udah. Wah gitu. Udah dapat ini kan klien, bisa disebut klien lah ya, luar negeri. Treatnya beda nggak sama di sini? Beda. Dari misalnya dari pertama dealing sampai penyelenggaraannya, apa yang beda Ban? Luar negeri tuh lebih dibandinginnya sama yang di sini yang besar juga ya? Oh, jangan yang sama acara komunitas ya jauh lah. Kira-kira apple to apple lah, ini selevel lah gitu. Dealnya ini sih bagus itu sangat dari jauh-jauh hari gitu, ngeberesin kontrak. Kalau di luar negeri ya udah nanyain nomor paspor gitu-gitu. Terus dulu dipotong pajak Kak waktu si Hills? Potong. Pajak Singapura berarti? Singapura. Lumayan dong. Lumayan, 30% apa kalau nggak salah. Pertama, baru kali-kali kita ini anjir bayar pajak ke luar negeri, anjir bayar pakai dolar gitu ya gitu. Lumayan mahal sih Om, 30%. 30% mah gede lah. Iya. Iya kan? Iya 30 kayaknya nggak 10% nggak segitu deh, di atas itu deh. Anjing 30%. Makanya negaranya bagus kali ya. Iya sih. Ya itu balik lagi yang bedainnya itu sih alat lumayan sih dia, terus kayak teknisinya profesional kali ya. Sertifikat kan di luar negeri harus pakai kayaknya sertifikat. Iya di Indo juga banyak kali ya yang udah banyak sih kalau di yang Indo bikin paling mewah waktu Hills ke Landway mah hotelnya. Gitu ya. Jadi norak ya. Jadi musisi. Kampring part 2 itu deh. Kampring part 1 waktu pertama gitu kan. Ya itu sih, bedanya hospitality. Hospitality-nya berarti bagus sih. Kayak kita 2 kali kita 2 kali itu ya paling di Singapura, paling Malaysia juga Lizzy doang waktu itu. Hospitality sama lihat kru-krunya tuh kayak yang satu orang tuh satu itu gitu loh, satu yang ngurusin gitu dan kayak yang cekatan gitu. Ya. Cepet cekatan dan ya pede aja gitu kayak aman kali ya, apa kita mental kita dihajar bule aja ya pede, gak tahu juga. Tapi gitu sih, hospitality bagus ya, per email-emailan masalah kontrak, masalah do and don'ts-nya apa, jelas sih. Kayak misalnya kayak kita mau manggung tuh, misalnya bawain lagu apa, misalnya ada lagu cover, itu kita infoin dulu ke mereka. Untuk di panggung pun seperti itu. Setlistnya apa, gitu sih. Kayak waktu Sales ada nge-cover lagu orang itu mereka? Enggak ya? Kayaknya karena minta di cover tuh karena mungkin kalau kita cover dia bayar
Ya bayar. License-nya. Nah itunya jelas sih itunya. Sampai segitunya. Kita udah ditanyain setlist berapa lama. Terus strict mereka tuh. Kayak di kita yang di Landway nggak bawain satu lagu kan. Gara-gara nggak bisa. Waktunya udah habis kan, gitu. Waktunya udah habis. Kalau di Indo kan sekali lagi if you play this katanya kayak kalau lu maju jalan terus, gua akan cut di lagu, di tengah lagu tiba-tiba langsung dia mati. Oke, gak usah kita bawain. Padahal ada misalnya lagunya 5 menit gitu, tapi di sisa 3 menit lagi Dino kan masih dihajar gitu. Kalau ini kayak oke, lo ada waktu 3 menit, tapi kalau misalnya lo lebih dari ini, lagu lo 5 menit, gua cut di tengah. Gitu. Ya, makanya kan kalau di festival Solo kebanyakan medley kan jarang ngomong sih bandnya kan. Langsung aja main. Paling langsung medley di tengah-tengah lagu baru kayak What's up Glastonbury? Wow. Udah aja gitu doang kan, kebanyakan ngomong-ngomong. Karena waktunya terbatas kalau festival tuh kan. Apalagi festival. Iya, satu ngaret ya udah ke belakangnya ngaret dan juga. Dan gak ada soundcheck kan kalau festival tuh sebenarnya yang gue lihat tuh kayak check line aja. Jadi mereka udah prepare kalau misalnya soalnya aman kayak gimana gitu. Ya itu. Nih 2 pertanyaan terakhir nih. Dari gue 2 pertanyaan, lu ada pertanyaan lagi ya? Udah cukup lu aja. Yang pertama dari mata mikrogram gimana ngelihat skena Bandung? Anjir, kenapa Bandung Om? Ya kan Bandung stay-nya. Iya. Mostly band-band yang di handle Bandung kan? Semua kan? Ada Jakarta lah beberapa. Ketemu, ketemunya di Bandung sih, kayak kan kuliah atau apa. Skena Bandung gimana menurut mikrogram sebagai manajemen band? Manajemen indie. Manajemen indie, anjir, gue ganti bio Instagram ya, manajemen indie. Skena Bandung, apa ya? Jujur berat gini, gak berat juga sih. Enggak sih, gampang. Ini menurut Vando ya, Vando mikrogram aja kali ya. Skena Bandung bingung. Baik-baik saja. Enggak, canda. Apa ya? Emang apa ya? Enjoy. Jir bingung sih semua. Skena Bandung secara apa dulu nih, dari bandnya kah? Dari band berarti. Bandnya oke sih, oke tapi mungkin ya apa ya? Cara marketingnya atau main-main atau belok-belok sana belok sininya ngejualnya ya. Belum gocek-gocekan Lionel Messi tuh kayaknya gitu. Messi ya, Terus Messi tuh kan kayak Ini gocekannya masih Aguero kan gitu. Masih lurus doang gitu. Coba mungkin digocek sana sininya ngapain kayak bikin aktivasi apa yang kayak gitu-gitu. Ya, tapi basicnya kan udah bagus-bagus ya. Maksudnya kita kayaknya sekarang tuh butuh rilis bisa kan ke band rilis keluarin apa tour apa gitu kan. Itu kan udah basic Planning lah ya. Basic planning mungkin ya nggak tahu ya, mungkin ada yang mau dikontenin atau apa, kan nggak semua band juga kayaknya mau ya. Kan kayak yang di Twitter rame juga tuh, band sekarang mah bermusik apa ya gitu ya. Mendingan bermusik lah daripada bikin konten. Gitu kan sempet rame juga ya, tapi kan nggak benar juga gitu, nggak semua band yang bermusik itu bisa dikontenin. Tapi ya marketing digital gitu-gitu rada-rada dipikirin lah gitu, gerasak-gerusuk aja ke kuy mana gitu aja sih kayak kalau band-bandnya gitu sih. Kalau regenerasi gimana? Wiset. Ya pertanyaannya ya. Wiset, regenerasi band Bandung khususnya. Maksudnya kalau dulu ada band post-punk, dari Hills, misalnya dari Hills ada Collapse. Nah sekarang tuh yang baru-baru ini menurut kamu gimana regenerasinya? Bagus nggak sih regenerasinya? Bagus atau enggak kan ini ya aman terus. Bagus atau enggaknya? Bagus. Ya kalau misalnya band yang ya balik lagi kayak di obrolan awal, kalau band baru kan yang gue sign baru tuh kan band yang baru-baru, ibaratnya band baru Bandung juga lah ya. Itu bagus dan sangkatan mereka tuh bagus musiknya, tapi kayak dari guanya mungkin nggak dengerin kayak yang mereka dengerin kali ya. Jadi mungkin kurang nyampe kali ya. Kurang mungkin misalnya kalau gue banyak dengerin band shoegaze atau apa contoh gitu.
sekarang mungkin muncul banyak elektronik gitu kan, nggak tahu juga ya nggak ngerti juga gitu. Makanya mencoba akhirnya, makanya dengan ada si regenerasi itu kita nyobalah buat menjadi seperti mereka tuh seperti apa sih di musiknya, dan ya itu balik lagi ternyata beda emang. Oke. Terakhir deh. Terakhir kan 2, tadi 1 baru 2. Spill saldomu. Konten TikTok. Si Mikrogram mau dibawa sampai mana? Mau dibawa sampai mana? Dibawa secara bisnis? Ya. Kita pengen ini sih banyakin IP dari Mikrogramnya sendiri, misalnya kayak nanti kita punya satu divisi yang ngurusin record label, terus event, terus apalagi gitu. Jadi dipecah gitu. Pengennya dipecah sih si Mikrogram tuh. Manajemen ada, record label ada, IO ada, mungkin nanti ada merchandising ada ya. Ada apanya, tapi mungkin masih based on music gitu. Oke. Anjir. Based on music ya. Based on music, KOL musik kali ya cuy gitu. KOL musik. Kalau gitu terima kasih Vando waktunya. Makasih banyak Vando. Semoga rencana-rencananya tercapai dan Mikrogram semakin membesar ya. Diajakin dadakan. Dan jangan pindah ke Jakarta, di Bandung aja ya. Ada pesan itunya ya. Karena di Bandung nggak ada lagi. Iya, wah banyak. Bagi 2 aja di Jakarta ada, di Bandung ada gitu. Nah, iya boleh. Ntar gue mau nanya juga gimana regenerasi musik Bandung. Oke, terima kasih. Anjir satu arah gitu. Nantilah itu mah off air ya. Iya. Terima kasih. Sampai keselak. Kita tuh harus ada sebutan itu nyaman, sebutan penonton setia kita apa? Anjir. Terima kasih chatters. Anjir. Apa? Tuesday night chat tuh. Tuesday night chat. Ya, pokoknya harus ada lah kayaknya. Oh iya, karena chat kita harus bikin ini. Pick up line-nya apa nih? Apa? Gitu kali ya. Buat tadi IP itu kepake itu. Yo, pick up line pick chat. up line. Nantilah pikirin ya. Kita ke gunung dulu untuk nyari wangsit ya. Oke. Terima kasih udah menyaksikan Tuesday Night Chat. Terima kasih juga pada Koenko Hub. Sampai jumpa di Tuesday Night Chat berikutnya. Dah. Anjir.